garisnya garis keras. Apa garis lurus? Garis keras mungkin gitu ya. Kemudian Ibnu Mas'ud setelah masuk Islam minta izin untuk menggunakan fisik ketika berdakwah. Beliau itu mendapatkan Islam mantap, kemudian melihat ketidakbenaran itu dengan ketelnya ingin merubah. Itu semangat-semangat dulu. Mulai kemungkaran itu selera betah. Nah, itu yang sebetulnya sekarang dengan tanda tangannya itu mestinya kan. Wewenangnya itu. Maka wewenang itu penting. Untuk apa? Untuk menjadikan rahmatan lil alamin. Maka wewenang, kekuasaan memang penting. Kalau tidak punya wewenang ya tidak bisa mengambil kebijakan. Nah, Imam Ahmad bin Hambal yang berbeda pendapat dengan penguasa, walau disiksa tetap merasakan nikmat dalam Islam. Ini luar biasa kalau kita melihat ceritanya Imam Ahmad bin Hambal. Karena beliau berbeda dengan kebijakan pemerintah yang saat itu ya tidak sejalan dengan syariat agama. Beliau tetap kenceng gitu ya. Yang lain wujudnya Bapak Ibu niki, para sahabat meninggalkan dua kota suci Makkah dan Madinah. Mereka meninggalkan tempat tinggal, pekerjaan dan kebiasaan yang sudah mereka kerjakan selama bertahun-tahun. Karena apa? Wa amma binikmati rabbika fahadis. Berat loh Pak. Kira-kira sudah kena mapan, sudah nyaman, kok harus meninggalkan tempat, mengawali baru. Wah ini jangan abot nih, kok nol meneh kok. Karena apa? Karena untuk dakwah. Sekarang seberapakah kita mewarisi itu? Maka ulur ketika dulu memimpin pemuda dulu ya, merasakan berat sekali Pak. Jadi ketika pemuda ini berpikir tentang agama, tentang perserikatan, tentang perjuangan, ya, di Temanggung dulu saya Bapak Ibu, saya melihat generasi muda ini masa-masa mereka mencari pekerjaan. Ketika mereka tidak ada pekerjaan di kota Temanggung, di wilayah Temanggung, mereka harus keluar dari Temanggung. Sehingga dulu ketika bersama-sama dengan kita memperhatikan masyarakat, memperhatikan generasi muda, kita kehilangan teman karena teman itu terbentur pekerjaan. Sementara yang mendapatkan pekerjaan di kota, di wilayah Temanggung, ragelem obah mengkemulan sarung, orang nggak mau gerak kan sedih. Sing pingin gerak terbentur pekerjaan, yang sudah bekerja nggak mau obah, nggak mau fahadim. Kami sampai harus memimpin dulu pemuda itu 2 periode, harusnya kan 5 tahun, harus 2 periode, 5 tahun, 10 tahun. Karena apa? Sulit mencari kader berikutnya. Sampai pada akhirnya alhamdulillah cerita Bapak Ibu ya, kami selesai dari ketua pemuda itu, alhamdulillah bisa mendapatkan ketika itu kita berkarya, punya usaha namanya Kremelindo, Kreasi Melati Indonesia, punya outsourcing ini, bidangnya pengadaan cleaning service dan tukang parkir kita kelola. Dari situ kita juga menjadi medan kita untuk berdakwah. Semua yang terekrut dari tukang parkir dan cleaning service, kita adakan pengajian, kita adakan cek baca Al-Quran gitu dulu. 1 bulan itu kami cek bacaannya, onten sing 1 bulan khatam, ada yang dapat beberapa juz. Kesepakatan kita, yang paling sedikit bacaan Al-Qurannya, maka dia harus memberi kultum kepada semuanya. Wah ini kan arek ama baktu wassalam. Memang perlu dilatih. Mereka akhirnya prihatin baca buku untuk latihan kultum gitu. Karena kalau nggak begitu mereka akan diam, nggak ada usaha fahadis. Alhamdulillah. Jadi mereka setiap bulan kita adakan pengajian gitu. Kemudian ada bacaan-bacaan yang kita cek. Nah, sampai kami selesai 5 tahun yang kedua itu, alhamdulillah masih ada saldo sekitar 100-an juta. Ini baru pertama-tama di Temanggung. Dulu ketika kita masih awal-awal bingung nyari pekerjaan apa, mau nambahi ubahnya organisasi. Alhamdulillah
Memang usaha itu penting. Padahal kami muktamar sampai di Padang, Sumatera Barat saat itu, wah sudah pakai biaya sendiri. Pun boten ngagem share kiler. Rada gagah lho. Dari Sherlock. Anggo Sherlock. Alhamdulillah, ini contoh aja. Jadi memang kita repot, Pak. Jadi generasi mudanya kalau nggak diperhatikan hilang, Pak. Dan sekarang kita pengajian yang kita adakan rata-rata sepuh-sepuh. Apalagi kuliah pagi, jamaah kakek-kakek dan nenek-nenek yang kami hormati, gitu. Sudah nggak ada generasi muda. Oleh kapan nih generasi muda harus kita garap? Kenapa tadi, Pak? Ada yang kebingungan nyari pekerjaan sehingga harus meninggalkan tempat. Ada yang sudah punya pekerjaan yang sayang tidak ikut bergerak. Ini prihatin kita, Pak. Tadi saya ngaji sore itu ya nggak ada satupun yang muda dari Pak Dasar sampai jelang maghrib tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya purna-purna rata-rata. Piantun sing mungkin ya bingung juara opo ngono nek. Ngaji wae lah. Ya ono ya bingung juga. Bahkan ono sing teng omah niku mung padu wae ngaji wae nang rapadu ngoten nek. Jadi orang ngaji itu udah mesti apik loh, Bu. Jadi memang hindari padu. Jadi pada gelut ning omah do debat dewe-dewe debat napa? Presiden. Oh, suami istri beda pilihan kok. Wah, akhirnya geger ngaji wae. Begitu. Jadi suami istri beda pandangan. Gitu. Nah, sudah. Nah, inilah terkoyaknya ukhuwah hari ini. Di rumah tangga kadang terjadi berbeda pendapat. Nanti di luar rumah terjadi perbedaan pendapatan. Ada yang berbeda pendapat, ada yang berbeda pendapatan. Sing kira-kira sing paling akeh napa? Pendapatan. Bapak Ibu sekalian, karena ada kenikmatan di dalam dakwah gitu. Jadi sahabat meninggalkan negerinya karena ada kenikmatan. Wa amma bi nikmati rabbika hadis gitu. Jadi yang menjadikan manusia berdakwah adalah rasa nikmat. Maka manusia ini yang terkait dengan tema tadi di sini, ini terkait dengan tema. Maka manusia yang tidak ada kepedulian berdakwah, cenderung pasif dan masa bodoh dalam urusan umat adalah manusia yang telah dicabut atau dimatikan rasa nikmat Islam dalam dirinya. Betul Pak? Berarti nek sing meneng ae ora udan niku ilang nikmat Islam. Wong salat niku jan abot banget kok. Apalagi kok berpikir dakwah. Salat niku beban. Maka nek iso salat sing banter, sing cepet, kaya sopir ngoyak setoran. Ono sopir ngoyak setoran alon-alon. Enggak ngebut gaspol. Pol banter pol. Maka nanti tarawih itu ada yang tarawih, ada yang terweh. Nek terweh ini banter aweh. Kalau gitu meh tarawih kan. Padahal dulu namanya qiyamul lail, berdiri di waktu malam, atau namanya qiyamul Ramadan. Kalimat tarawih tidak dikenal pada zaman sahabat. Zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak mengenal kata tarawih. Tarawih itu dikenal baru-baru saja karena dari sebuah kesimpulan bahwa sholatnya Nabi ketika selesai salam kemudian istirahat, maka disebut tarawih. Istirahat dulu karena berdirinya lama, selonjor, ngulet, kan gitu. Anak wis rada tenang ngadeg maneh gitu, menikmati sholat. Jadi kan lucu wong sholat kok sholat istirahat. Lah sholat kan sholat tahajud ya kan, sholat duha. Ini namanya sholat istirahat. Indonesianya itu tarawih itu. Kok dari sholat istirahat? Bahasa Jawa benar tembung salah kaprah. Ngisor lungan ini salah. Ini udah setuju orang sing protes. Godhok wedang kudune godhok banyu. Menek klopo ya. Bener nih, menek kok klopo. Betul.
Ini kan orang sudah nggak ada yang protes. Godok wedan, godok banyu. Bahasa-bahasa yang sudah resmi lah, ora apa-apa. Gitu. Muleknya lombok. Mulek lombok dari mulek sambal, salah. Wong mulek kok sambal wis dadi. Mau gara wis sambal lah gitu. Maka sholat tarawih, sholat istirahat. Nggak menikmati sholat. Orang yang kemudian sudah tidak lagi mendapatkan kenikmatan Islam, ibadah berat. Apalagi kok mbak mau Quran, kok sedih. Oh gitu. Nah, makanya ini Bapak, tadi saya hubungannya dengan waktu terasa lama bagi mereka yang ibadah yang taat, tapi waktu menjadi cepat bagi mereka yang maksiat. Coba Bapak Ibu, 50 menit dan 15 menit niku suwe pundi? 50 menit. Ning nek 50 menit damel maca tangga, karo 50 menit gawe maca Quran tur ngenteni buka. Suwi napa sedilit? Suwi 15 menit niku. Lingak-linguk pokoke iki sadurunge nging kudu oleh 7 lembar. Mu targete 15 menit ngebut 7 lembar. Kayak oleh 3 lembar wis ditileki. Lah piro ki mau? Oh, aku kayak 3. Jadi orang beramal soleh itu berat, tapi kalau beramal salah ringan. Begitu. Kita rasakan itulah yang menjadikan waktu terasa apa Bu? Cepat. Pun sampai ini. Aku pun jam 9.18. Pun ngantuk Bu? Oh dereng, lanjut ke dereng. Ini biasanya sampai jam 9 ya. Oh setengah 10. Pak Nur Cahyo sampai jam berapa? 11.